Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Jelang debut Herman di FIFA Series 2026, PSSI telah menunjuk 2 asisten pelatih lokal yang disiapkan untuk membantu John Herman. Nova Arianto dan Sofi Imam akan mendampingi Herman di FIFA Series. Teka-teki siapa yang akan mendampingi John Herman dalam mengarungi FIFA Series 2026 kini terjawab. 2 nama telah ditunjuk sebagai asisten pelatih yang akan membantu Herman menyiapkan skuad Garuda di laga debutnya. Mereka adalah Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Seperti yang kami kutip dari laman bolasport.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang, sementara yang senior ini ada Nova Arianto, dia akan bertugas di FIFA Series 2026. Mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat. Sumarji juga mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pelatih terkait pentingnya keterlibatan tenaga lokal. 2 nama yang dipilih PSSI untuk menjadi asisten Herman ini merupakan sosok yang tak asing bagi Timnas Indonesia. Keduanya kerap terlibat dalam proyek Timnas, mulai dari kelompok umur hingga senior. Nama Nova Arianto sudah teruji sebagai asisten pelatih Timnas era Shin Tae-yong di tahun 2023. Nova juga ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala di timnas kelompok umur mulai dari U16 hingga U20. Begitu juga dengan Sofi Imam Faizal. Ia sering diminta untuk menjadi asisten pelatih fisik timnas, mulai dari era Shin Tae-yong tahun 2023 ketika menangani timnas U23 hingga era Clifford di tahun 2025. Analis sepak bola M. Kusnaini menegaskan keberadaan asisten pelatih lokal penting bagi Herman dalam membantu komunikasi dengan pemain. Bungkus juga berharap asisten pelatih yang ditunjuk punya pendekatan yang sama dengan Herman berbasis saintifik. Ini penting sekali karena dia kan hanya membawa staf kepelatihan dalam jumlah yang terbatas sehingga komunikasi akan menjadi faktor kunci. Yang kedua, saya pikir dia juga butuh jajaran asisten pelatih yang punya pendekatan sama dengan dia. Sebagian besar pelatih Eropa termasuk Herman ini kan pendekatannya saintifik ya. Dia menggunakan data, dia menggunakan hasil-hasil analisis. Jadi bukan sekedar pelatih itu punya nama besar, asisten dia punya nama besar, punya pengalaman panjang, mungkin bukan itu yang dia cari. Tapi orang yang punya kemampuan komunikasi bagus, punya pendekatan kepelatihan yang berbasis saintifik ya. Itu saya pikir yang akan membedakan dia mungkin dengan pemilihan asisten pelatih sebelumnya. Usai jajaran pelatih terbentuk, kini Herman tinggal meramu strategi menyiapkan debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ajang ini bakal menjadi ujian perdana Herman di tengah sempitnya waktu adaptasi dan tingginya ekspektasi publik pada Timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Krisis pemain depan menimpa Persebaya Surabaya jelang bentrok Bayangkara FC di Pekan 21 Super League Indonesia. Persebaya Surabaya sedang dalam percaya diri tinggi jelang bentrok Bayangkara FC setelah tak terkalahkan dalam 13 laga terakhir. Sayang, badai cedera menimpa Bajul Ijo, trio lini serang, Mihailo Verovic, Bruno Paraiba, dan Malik Rizaldi harus naik meja perawatan. Celakanya, tak tersedia lagi pemain berposisi menyerang dalam kondisi fit. Kondisi ini membuat sang pelatih, Bernardo Tavares, mau tak mau harus memaksimalkan pemain yang ada. Beruntung, Kapten tim Bruno Moreira dan gelang Milos Rojkovic sudah bisa dimainkan setelah sebelumnya sempat absen lawan Bali United laga terakhir. Mahendra Tiginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. So now on this moment we have some problems with players with diarrhea, some problems with players with virals, others they are injured. So the first target for the training today is to try to see who is available or not for the next match.
who is not here is injured or sick. So we don't know how many players we're gonna have. Ivar Yener resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United daratkan kapten timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Yener. Kapten timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda Rafael Struijk untuk membela Panji Dewa United. Kabarnya Ivar Yener menerima pinangan Banten Warriors demi menit bermain setelah tak perpanjang kerjasama bersama FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke Eredivisie Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan. Kita ke informasi lain. Kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibie dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal. Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibie dalam mengawal gawang Timnas. Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibie memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibie di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibie langsung berkumpul bersama keluarga. Habibie bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, gak nyangka juga karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan gak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget gitu. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung Timnas Futsal Indonesia, sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga Timnas Futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan Timnas Futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Jalin kerjasama dengan klub Eropa Palma, Federasi Futsal Indonesia melalui kompetisi Futsal Indonesia berkomitmen tingkatkan level kompetisi dan buka peluang pemain Indonesia berkarir di Spanyol. Memanfaatkan momentum runner-up Piala Asia 2026, Federasi Futsal Indonesia terus bergerak. Kali ini, FFI melalui operator kompetisi KFI menjalin kerjasama berdurasi 2 tahun dengan klub papan atas Eropa, Palma.
Dalam seremoni penandatanganan kerjasama, turut diperkenalkan Presiden Palma Jose Tirado yang didapuk sebagai penasehat pengembangan futsal Indonesia. Dari kerjasama ini diharapkan kualitas kompetisi futsal Indonesia bisa semakin meningkat. Di samping itu, berkat terbukanya komunikasi antara Federasi Futsal Indonesia dengan klub top Eropa, harapannya akan ada pemain Indonesia yang dilirik untuk memperkuat klub-klub Eropa. Apalagi usai mampu menjadi runner-up Piala Asia 2026, kualitas punggawa Garuda Futsal sudah semakin terlihat. Dari kacamata federasi kami optimis dengan adanya nama besar, yaitu owner dari klub Palma yang sekarang adalah klub terbaik dunia, maka futsal Indonesia semakin dilirik. Nanti hasil konkretnya apa? Tentu kita dapat banyak masukan yang berharga, supaya kita bisa mengembangkan kualitas dan juga standar liga kita dan klub-klub kita. Tapi lebih dari itu, tadi dari Mr. Jose juga menyampaikan ke saya bahwa beliau tertarik untuk melihat, mencari tahu, dan menarik talenta-talenta muda dari Indonesia untuk bisa bermain di klub-klub Spanyol. Karena beliau kenal dengan semua owner klub Spanyol, termasuk klubnya sendiri yaitu Palma. Informasi mengenai PB Aquatic sosialisasi ke Menara Kompas akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Berkunjung ke Menara Kompas, PB Aquatic Indonesia sosialisasikan sejumlah agenda dan pertandingan penting sepanjang 2026. Rombongan PB Aquatic Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua Umum Harlin Raharjo mengunjungi Menara Kompas Rabu sore. Kunjungan ini digelar dalam rangka sosialisasi agenda dan pertandingan yang digelar sepanjang 2026. Di antaranya, Kejuaraan Asia Renang Perairan Terbuka 2026. Agenda bertajuk ASEAN Open Water Swimming 2026 ini akan digelar 13 hingga 14 Juni di Bali. Sedikitnya, ada 500 atlet terbaik dari kawasan Asia yang ambil bagian dalam event ini, termasuk Indonesia. PB Aquatic sendiri memang tengah gencar mempromosikan renang perairan terbuka. Selain di Bali, kompetensi renang perairan terbuka berskala nasional juga akan dihelat di Bangka dan Lombok. Selain mencari talenta lokal potensial, kegiatan ini juga jadi ajang promosi bagi sport turis di daerah tersebut. Event ini bisa membantu dari sisi sport tourism juga untuk pariwisata Indonesia dan juga sangat baik untuk pembinaan open water swimming khususnya di Indonesia, tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Kita merasa media seperti Kompas Gramedia Group ini sangat penting bagi pembinaan dan juga perkembangan akuatik di Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mendapatkan hukuman serius dari FIFA usai dianggap melakukan tindakan agresif terhadap wasit asal Tiongkok Ma Ning. Hukuman 20 laga dan denda ratusan juta diakui Sumarji cukup mengecewakan. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji harus menelan pil pahit usai dijatuhi hukuman oleh Komite Disiplin FIFA. Sumarji mendapat hukuman usai dianggap menyerang wasit pada laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Oktober 2025 silam. Komite Disiplin FIFA menilai Sumarji melakukan tindakan agresif kepada wasit Tiongkok Ma Ning yang diduga hingga terjatuh saat memberikan kartu merah kepada Shane Patinama. Tak hanya larangan 20 laga, Sumarji juga dikenakan denda 15.000 Swiss franc atau setara 324 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah keputusan Komdis FIFA diumumkan. Saat ditemui di Jakarta, selain mengungkapkan kronologi di lapangan, Sumarji mengaku cukup kecewa atas keputusan ini. Namun pria 53 tahun tetap legowo dengan menjalani hukumannya. Penjelasan saya itu pun juga tidak diterima dan akhirnya malah justru saya yang diberikan sanksi yang menurut saya ini sangat berlebihan karena kan satu, saya juga tidak melakukan perbuatan yang mungkin saya
mendorong begini, atau mungkin saya nendang, atau mungkin saya apalah gitu. Menurut saya itu hal yang lumrah ya, karena kita ingin melindungi pemain dan itu pun diberikan sanksi yang cukup berat. Ya, saya terima dan saya akan jalani itu. Ya itulah FIFA, itulah sepak bola. Memang fair play itu juga memang sangat dibutuhkan. Selain Sumarji, dua penggawa timnas Indonesia, Shane Patinama dan Tom Haye, juga lebih dulu mendapatkan sanksi dari FIFA. Keduanya masing-masing mendapat sanksi larangan bermain 4 pertandingan dan denda 103 juta rupiah. Renin Tanikan, Yogi Syahrevi, Kompas TV Jakarta. Dua mantan pemain timnas sepak bola Indonesia, Jenry Pitoy dan Errol FX Iba, memberikan coaching klinik bagi siswa sekolah sepak bola di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar oleh Seputar Jurnalis untuk memperingati Hari Pers Nasional sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Komunitas sepak bola Seputar Jurnalis Sejontor FC menggelar beragam kegiatan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Salah satunya menggelar coaching klinik bagi puluhan siswa sekolah sepak bola Pakem Soccer di lapangan Purwo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Coaching klinik dihadiri dua mantan pemain timnas Indonesia, Jenry Pitoy dan Errol FX Iba. Keduanya memberikan materi latihan dasar seputar teknik sepak bola. Mantan kiper timnas Jenry Pitoy berharap adanya pemerataan sekolah sepak bola beserta fasilitasnya di seluruh Indonesia. Coaching klinik kali ini juga dimeriahkan pertandingan persahabatan antara Sejontor FC dengan PWI Jogja. Selain itu, Sejontor FC juga menyalurkan bantuan kepada SSB dan panti asuhan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bisa menghadiri acara yang Sejontor FC lakukan dan kita bisa coaching klinik buat anak-anak yang ada di Pakem Soccer School. Ke depan harapan saya juga kalau bisa dari pemerintah bisa membantu juga yang ada di luar juga yang tidak bisa atau masih kurang lah untuk pembentukan sekolah sepak bola. Kita ke informasi mancanegara. Jelang tes pramusim Grand Prix Bahrain, tim juara bertahan McLaren resmi memperkenalkan desain terbaru jet daratnya untuk musim balap Formula One 2026. Pesta kembang api menghiasi langit Sakhir, Bahrain saat juara bertahan konstruktor McLaren meluncurkan jet darat barunya MCL40 untuk musim balap Formula One 2026. Peluncuran MCL40 disaksikan langsung pebalapnya Oscar Piastri dan Lando Norris sang juara bertahan. Pabrikan asal Inggris memamerkan desain terbarunya yang tetap mempertahankan warna ikonik oranye pepaya, hitam antrasit, serta sentuhan hijau dan kebiruan. Desain tersebut menghadirkan kesan modern dan agresif. Sejalan dengan konsep aerodinamika baru yang disiapkan McLaren untuk menyongsong era regulasi anyar Formula One. Livery resmi McLaren untuk musim balap 2026 pertama kali akan turun di sirkuit pada 11 hingga 13 Februari di Bahrain. Sebelumnya, di Barcelona Shakedown, McLaren turun dengan livery hitam abu. Alex Marquez menutup seluruh rangkaian tes pramusim MotoGP Sepang dengan catatan waktu tercepat. Sementara Fabio Di Giannantonio selalu mengisi 3 besar selama 3 hari uji coba dihelat. Seluruh rangkaian tes pramusim MotoGP Sepang resmi berakhir. Semua tim pabrikan turun ke lintasan termasuk Yamaha yang absen di hari kedua karena masalah teknis motornya. Rider Gresini Racing, Alex Marquez menjadi yang tercepat di hari terakhir tes pramusim. Adik Marc Marquez itu mencatatkan waktu 1 menit 56,42 detik terbaik dari seluruh pebalap selama 3 hari uji coba. Posisi kedua ditempati rider Aprilia Marco Bezzecchi, terpaut tipis dari Marquez selisih 0,124 detik. Fabio Di Giannantonio tak mau kalah, mengisi 3 besar dengan waktu 1 menit 56,789 detik. Selanjutnya, rangkaian tes pramusim akan berlanjut di Thailand 21 sampai 22 Februari mendatang, sebelum musim balap sesungguhnya dimulai 1 Maret di Buriram, Thailand.
Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Jelang debut Herman di FIFA Series 2026, PSSI telah menunjuk 2 asisten pelatih lokal yang disiapkan untuk membantu John Herman. Nova Arianto dan Sofi Imam akan mendampingi Herman di FIFA Series. Teka-teki siapa yang akan mendampingi John Herman dalam mengarungi FIFA Series 2026 kini terjawab. 2 nama telah ditunjuk sebagai asisten pelatih yang akan membantu Herman menyiapkan skuad Garuda di laga debutnya. Mereka adalah Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Seperti yang kami kutip dari laman bolasport.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang, sementara yang senior ini ada Nova Arianto, dia akan bertugas di FIFA Series 2026. Mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat. Sumarji juga mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pelatih terkait pentingnya keterlibatan tenaga lokal. 2 nama yang dipilih PSSI untuk menjadi asisten Herman ini merupakan sosok yang tak asing bagi timnas Indonesia. Keduanya kerap terlibat dalam proyek timnas, mulai dari kelompok umur hingga senior. Nama Nova Arianto sudah teruji sebagai asisten pelatih timnas era Shin Tae-yong di tahun 2023. Nova juga ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala di timnas kelompok umur mulai dari U16 hingga U20. Begitu juga dengan Sofi Imam Faizal. Ia sering diminta untuk menjadi asisten pelatih fisik timnas, mulai dari era Shin Tae-yong tahun 2023 ketika menangani timnas U23 hingga era Clifford di tahun 2025. Analis sepak bola M. Kusnaini menegaskan, keberadaan asisten pelatih lokal penting bagi Herman dalam membantu komunikasi dengan pemain. Bungkus juga berharap asisten pelatih yang ditunjuk punya pendekatan yang sama dengan Herman berbasis saintifik. Ini penting sekali karena dia kan hanya membawa staf kepelatihan dalam jumlah yang terbatas, sehingga komunikasi akan menjadi faktor kunci. Yang kedua, saya pikir dia juga butuh jajaran asisten pelatih yang punya pendekatan sama dengan dia. Sebagian besar pelatih Eropa termasuk Herman ini kan pendekatannya saintifik ya. Dia menggunakan data, dia menggunakan hasil-hasil analisis. Jadi bukan sekedar pelatih itu punya nama besar, asisten dia punya nama besar, punya pengalaman panjang, mungkin bukan itu yang dia cari. Tapi orang yang punya kemampuan komunikasi bagus, punya pendekatan kepelatihan yang berbasis saintifik ya. Itu saya pikir yang akan membedakan dia mungkin dengan pemilihan asisten pelatih sebelumnya. Usai jajaran pelatih terbentuk, kini Herman tinggal meramu strategi menyiapkan debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ajang ini bakal menjadi ujian perdana Herman di tengah sempitnya waktu adaptasi dan tingginya ekspektasi publik pada timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Krisis pemain depan menimpa Persebaya Surabaya jelang bentrok Bayangkara FC di Pekan 21 Super League Indonesia. Persebaya Surabaya sedang dalam percaya diri tinggi jelang bentrok Bayangkara FC setelah tak terkalahkan dalam 13 laga terakhir. Sayang, badai cedera menimpa Bajul Ijo, trio lini serang, Mihailo Verovic, Bruno Paraiba, dan Malik Rizaldi harus naik meja perawatan. Celakanya, tak tersedia lagi pemain berposisi menyerang dalam kondisi fit. Kondisi ini membuat sang pelatih, Bernardo Tavares, mau tak mau harus memaksimalkan pemain yang ada. Beruntung, Kapten tim Bruno Moreira dan gelang Milos Rojkovic sudah bisa dimainkan setelah sebelumnya sempat absen lawan Bali United laga terakhir. Mahendra Tiginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. So now on this moment we have some problems with players with diarrhea, some problems with players with virals, others they are injured. So the first target for the training today is to try to see who is available or not for the next match. Who is not here is injured or sick.
So we don't know how many players we're gonna have. Ivar Yener resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United daratkan kapten timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Yener. Kapten timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda Rafael Struijk untuk membela Panji Dewa United. Kabarnya Ivar Yener menerima pinangan Banten Warriors demi menit bermain setelah tak perpanjang kerjasama bersama FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke era divisi Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan. Kita ke informasi lain. Kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibie dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal. Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibie dalam mengawal gawang Timnas. Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibie memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibie di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibie langsung berkumpul bersama keluarga. Habibie bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, gak nyangka juga karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan gak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget gitu ya. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung Timnas Futsal Indonesia, sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga Timnas Futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan Timnas Futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Jalin kerjasama dengan klub Eropa Palma, Federasi Futsal Indonesia melalui kompetisi Futsal Indonesia berkomitmen tingkatkan level kompetisi dan buka peluang pemain Indonesia berkarir di Spanyol. Memanfaatkan momentum runner-up Piala Asia 2026, Federasi Futsal Indonesia terus bergerak. Kali ini, FFI melalui operator kompetisi KFI menjalin kerjasama berdurasi 2 tahun dengan klub papan atas Eropa, Palma.
Dalam seremoni penandatanganan kerjasama, turut diperkenalkan Presiden Palma Jose Tirado yang didapuk sebagai penasehat pengembangan futsal Indonesia. Dari kerjasama ini diharapkan kualitas kompetisi futsal Indonesia bisa semakin meningkat. Di samping itu, berkat terbukanya komunikasi antara Federasi Futsal Indonesia dengan klub top Eropa, harapannya akan ada pemain Indonesia yang dilirik untuk memperkuat klub-klub Eropa. Apalagi usai mampu menjadi runner-up Piala Asia 2026, kualitas punggawa Garuda Futsal sudah semakin terlihat. Dari kacamata federasi kami optimis dengan adanya nama besar, yaitu owner dari klub Palma yang sekarang adalah klub terbaik dunia, maka futsal Indonesia semakin dilirik. Nanti hasil konkretnya apa? Tentu kita dapat banyak masukan yang berharga, supaya kita bisa mengembangkan kualitas dan juga standar liga kita dan klub-klub kita. Tapi lebih dari itu, tadi dari Mr. Jose juga menyampaikan ke saya bahwa beliau tertarik untuk melihat, mencari tahu, dan menarik talenta-talenta muda dari Indonesia untuk bisa bermain di klub-klub Spanyol. Karena beliau kenal dengan semua owner klub Spanyol, termasuk klubnya sendiri yaitu Palma. Informasi mengenai PB Aquatic Sosialisasi ke Menara Kompas akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Berkunjung ke Menara Kompas, PB Aquatic Indonesia sosialisasikan sejumlah agenda dan pertandingan penting sepanjang 2026. Rombongan PB Aquatic Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua Umum Harlin Raharjo mengunjungi Menara Kompas Rabu sore. Kunjungan ini digelar dalam rangka sosialisasi agenda dan pertandingan yang digelar sepanjang 2026. Di antaranya, Kejuaraan Asia Renang Perairan Terbuka 2026. Agenda bertajuk ASEAN Open Water Swimming 2026 ini akan digelar 13 hingga 14 Juni di Bali. Sedikitnya, ada 500 atlet terbaik dari kawasan Asia yang ambil bagian dalam event ini, termasuk Indonesia. PB Aquatic sendiri memang tengah gencar mempromosikan renang perairan terbuka. Selain di Bali, kompetensi renang perairan terbuka berskala nasional juga akan dihelat di Bangka dan Lombok. Selain mencari talenta lokal potensial, kegiatan ini juga jadi ajang promosi bagi sport turis di daerah tersebut. Event ini bisa membantu dari sisi sport tourism juga untuk pariwisata Indonesia, dan juga sangat baik untuk pembinaan open water swimming khususnya di Indonesia, tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Kita merasa media seperti Kompas Gramedia Group ini sangat penting bagi pembinaan dan juga perkembangan akuatik di Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mendapatkan hukuman serius dari FIFA usai dianggap melakukan tindakan agresif terhadap wasit asal Tiongkok Ma Ning. Hukuman 20 laga dan denda ratusan juta diakui Sumarji cukup mengecewakan. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji harus menelan pil pahit usai dijatuhi hukuman oleh Komite Disiplin FIFA. Sumarji mendapat hukuman usai dianggap menyerang wasit pada laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Oktober 2025 silam. Komite Disiplin FIFA menilai Sumarji melakukan tindakan agresif kepada wasit Tiongkok Ma Ning yang diduga hingga terjatuh saat memberikan kartu merah kepada Shane Patinama. Tak hanya larangan 20 laga, Sumarji juga dikenakan denda 15.000 Swiss franc atau setara 324 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah keputusan Komdis FIFA diumumkan. Saat ditemui di Jakarta, selain mengungkapkan kronologi di lapangan, Sumarji mengaku cukup kecewa atas keputusan ini. Namun pria 53 tahun tetap legowo dengan menjalani hukumannya. Penjelasan saya itu pun juga tidak diterima, dan akhirnya malah justru saya yang diberikan sanksi yang menurut saya ini sangat berlebihan, karena kan saya juga tidak melakukan perbuatan yang mungkin saya
mendorong begini, atau mungkin saya nendang, atau mungkin saya apalah gitu. Menurut saya itu hal yang lumrah ya, karena kita ingin melindungi pemain dan itu pun diberikan sanksi yang cukup berat. Ya, saya terima dan saya akan jalani itu. Ya itulah FIFA, itulah sepak bola. Memang fair play itu juga memang sangat dibutuhkan. Selain Sumarji, dua penggawa timnas Indonesia, Shane Patinama dan Tom Haye, juga lebih dulu mendapatkan sanksi dari FIFA. Keduanya masing-masing mendapat sanksi larangan bermain 4 pertandingan dan denda 103 juta rupiah. Renin Tanikan, Yogi Syahrevi, Kompas TV Jakarta. Dua mantan pemain timnas sepak bola Indonesia, Jenry Pitoy dan Errol FX Iba, memberikan coaching klinik bagi siswa sekolah sepak bola di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar oleh Seputar Jurnalis untuk memperingati Hari Pers Nasional sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Komunitas sepak bola Seputar Jurnalis Sejontor FC menggelar beragam kegiatan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Salah satunya menggelar coaching klinik bagi puluhan siswa sekolah sepak bola Pakem Soccer di lapangan Purwo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Coaching klinik dihadiri dua mantan pemain timnas Indonesia, Jenry Pitoy dan Errol FX Iba. Keduanya memberikan materi latihan dasar seputar teknik sepak bola. Mantan kiper timnas Jenry Pitoy berharap adanya pemerataan sekolah sepak bola beserta fasilitasnya di seluruh Indonesia. Coaching klinik kali ini juga dimeriahkan pertandingan persahabatan antara Sejontor FC dengan PWI Jogja. Selain itu, Sejontor FC juga menyalurkan bantuan kepada SSB dan panti asuhan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bisa menghadiri acara yang Sejontor FC lakukan dan kita bisa coaching klinik buat anak-anak yang ada di Pakem Soccer School. Ke depan harapan saya juga kalau bisa dari pemerintah bisa membantu juga yang ada di luar juga yang tidak bisa atau masih kurang lah untuk pembentukan sekolah sepak bola. Kita ke informasi mancanegara. Jelang tes pramusim Grand Prix Bahrain, tim juara bertahan McLaren resmi memperkenalkan desain terbaru jet daratnya untuk musim balap Formula One 2026. Pesta kembang api menghiasi langit Sakhir Bahrain saat juara bertahan konstruktor McLaren meluncurkan jet darat barunya MCL40 untuk musim balap Formula One 2026. Peluncuran MCL40 disaksikan langsung pebalapnya Oscar Piastri dan Lando Norris sang juara bertahan. Pabrikan asal Inggris memamerkan desain terbarunya yang tetap mempertahankan warna ikonik oranye pepaya, hitam antrasit, serta sentuhan hijau dan kebiruan. Desain tersebut menghadirkan kesan modern dan agresif, sejalan dengan konsep aerodinamika baru yang disiapkan McLaren untuk menyongsong era regulasi anyar Formula One. Livery resmi McLaren untuk musim balap 2026 pertama kali akan turun di sirkuit pada 11 hingga 13 Februari di Bahrain. Sebelumnya, di Barcelona Shakedown, McLaren turun dengan livery hitam abu. Alex Marquez menutup seluruh rangkaian tes pramusim MotoGP Sepang dengan catatan waktu tercepat. Sementara Fabio Di Giannantonio selalu mengisi 3 besar selama 3 hari uji coba dihelat. Seluruh rangkaian tes pramusim MotoGP Sepang resmi berakhir. Semua tim pabrikan turun ke lintasan termasuk Yamaha yang absen di hari kedua karena masalah teknis motornya. Rider Gresini Racing, Alex Marquez menjadi yang tercepat di hari terakhir tes pramusim. Adik Marc Marquez itu mencatatkan waktu 1 menit 56,42 detik terbaik dari seluruh pebalap selama 3 hari uji coba. Posisi kedua ditempati rider Aprilia Marco Bezzecchi, terpaut tipis dari Marquez selisih 0,124 detik. Fabio Di Giannantonio tak mau kalah, mengisi 3 besar dengan waktu 1 menit 56,789 detik. Selanjutnya, rangkaian tes pramusim akan berlanjut di Thailand 21 sampai 22 Februari mendatang, sebelum musim balap sesungguhnya dimulai 1 Maret di Buriram, Thailand.
Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Diaspora muda berbondong-bondong ke Super League. Analis sepak bola Iksan Mahar soroti minimnya motivasi pemain untuk bertahan di level tertinggi. Dikhawatirkan kualitas dan kedalaman skuad timnas menurun imbas fenomena ini. Anomali terjadi di sepak bola Indonesia. Di saat pemain muda di kompetisi lokal didorong untuk bermain di luar negeri, para talenta belia diaspora justru berbondong-bondong pulang ke Indonesia. Setelah Jens Raven dan Rafael Strijk, kini giliran Dion Marks yang merapat ke Persib. Tak sendirian, Ivar Jenner dan Mauro Zelstra juga selangkah lagi mentas di kancah domestik. Analis sepak bola Iksan Mahar bilang ada dua faktor yang mempengaruhi para pemuda ini pulang ke tanah leluhur. Selain karena iming-iming rupiah yang menggiurkan, karir stagnan si pemain di Eropa juga jadi pertimbangan mereka memilih bermain di Indonesia. Namun, Iksan bilang hal ini tidak akan terjadi andai Dion Marks dan sejawat punya motivasi dan mau berjuang lebih keras bertahan di Eropa. Seperti yang dilakukan Justin Hubner dan Miliano Jonathans. Iksan khawatir langkah mereka pulang ke Indonesia akan berdampak buruk bagi tim nasional. Penurunan kualitas dan kedalaman tim berpotensi akan jadi ancaman skuad besutan John Hartman beberapa waktu ke depan. Ini murni keputusan profesional mereka, keputusan mereka untuk menyelamatkan karir mereka yang tentu dari perspektif timnas dan pendukung timnas ini sangat disayangkan karena tentu itu akan menurunkan standar mereka. Harapannya mereka bisa menaikkan standar timnas sebagai pemain bermain di Eropa, tapi nyatanya mereka hanya bermain di Super League sama seperti pemain yang memang statusnya homegrown atau memang dibina dari pembinaan lokal kita. Itu nantinya akan sangat memberikan pengaruh yang buruk buat timnas Indonesia karena kita tahu fondasi awalnya mereka untuk di timnas kan sebenarnya untuk dinaturalisasi adalah untuk membela timnas. Dengan kondisi sekarang tentu akan mempengaruhi juga pengaruh timnas kita, terutama kedalaman skuad kita. Alih-alih meningkatkan kualitas liga, kedatangan diaspora belia ke Super League nyatanya tak berdampak signifikan bagi tim yang dibela. Sebut saja Rafael Strijk yang hanya bermain rata-rata 32 menit per pertandingan bersama Dewa United. Sementara Jens Ravens di Bali United hanya mendapat jatah rata-rata 11 menit dengan sumbangan 1 gol. Angga Nurizki, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mendatangi sejumlah pemusatan latihan klub yang berlaga di Liga Super. Hartman mencoba memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan langka terjadi saat Persija Jakarta menggelar latihan di Bojongsari, Depok, Selasa 27 Januari 2026 lalu. Pelatih Timnas John Hartman tiba-tiba memantau langsung sesi latihan skuad Macan Kemayoran. Kehadiran pelatih berpaspor Inggris ini disambut dengan tangan terbuka oleh Persija, yang dihuni oleh beberapa nama langganan Timnas seperti Rizky Ridho maupun pemain anyarnya Shane Patinama. Hartman diduga ingin memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan ini terbilang baru. Di era Sinteyong maupun Kluivert, pelatih timnas biasanya hanya menyaksikan beberapa laga di stadion. Dari Jakarta, Hartman terbang ke Bali. Pelatih 50 tahun itu terpana dengan fasilitas Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Ia berharap bisa membawa skuad timnas berlatih di Bali. To see the quality of this facility, it really lets you know that there's a standard here for the football, and hopefully at some stage we'll be able to bring our national team Garuda here for training camps. The standard of the pitches, the quality of the facility, the dressing rooms, etc. It's top class. Sebelumnya, Hartman juga menonton laga antara Persita Tangerang kontra Bayangkara FC 24 Januari lalu. Kehadiran Hartman sebagai upaya pemantauan sepak bola Indonesia sejak ia ditunjuk PSSI sebagai juru racik skuad Garuda. PSSI untuk bergabung di atas panggung dan foto bersama juga dipersilakan.
Super League Indonesia kian berkelas. Masuknya deretan bintang dunia tak hanya mendongkrak nilai pasar kompetisi. Pemain dengan nilai pasar fantastis menjadi bukti ambisi besar klub meningkatkan kualitas teknis. Super League Indonesia terus berkembang. Pemain dengan nilai pasar fantastis kini tersebar di sejumlah tim pada kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Ini menjadi bukti sahih setiap klub ingin meningkatkan kualitas teknis. Lonjakan nilai pasar tak hanya dipicu kehadiran pemain naturalisasi yang memilih hijrah ke kompetisi domestik Indonesia. Kedatangan para pemain bintang juga menjadi salah satu pemicu. Gelandang Persib Bandung Tom Haye bertengger di daftar puncak pemain dengan nilai valuasi tertinggi saat ini. Sang dirijen lapangan tengah skuad Garuda memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Dengan skill di atas rata-rata, rasanya dengan nilai pasar tersebut cukup masuk akal. Terlebih, sang profesor juga menjadi andalan di lini tengah Maung Bandung. Di tangga kedua masih menjadi milik penggawa Maung Bandung. Laifin Kurzawa menempati posisi 2 dengan nilai pasar 13 miliar rupiah. Kehadiran mantan bintang PSG tentu akan menaikkan pamor Super League Indonesia. Tanya itu, mendaratnya pemain elit diharapkan membuat kompetisi domestik tanah air kian kompetitif di level Asia. Penggawa sang seteru abadi Persija Jakarta juga masuk dalam daftar. Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar 11,30 miliar rupiah dan menempati posisi ketiga sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Dengan kemampuan dan etos kerjanya, tak heran bila Ridho kini menjadi pemain paling mahal di kompetisi domestik. Meski Persib dan Persija menempatkan 3 pemainnya di daftar 3 besar, namun justru Bali United lah yang memiliki pemain paling banyak yang menempati daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Timen Gopel, Diego Campos, dan Tepe Yachida membuat Serdadu Tridatu memiliki kedalaman skuad pemain asing berlabel mahal. Masuknya pemain Borneo FC Mariano Peralta dalam daftar menunjukkan kekuatan finansial kian merata di klub papan atas kompetisi kasta tertinggi tanah air. Tak hanya menjadi ajang unjuk gigi, semoga pemain berlabel elit bisa memberikan pelajaran kepada pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan. Gelandang Madura United berpaspor Belanda Jordi Wertman ungkapkan ketertarikan untuk dinaturalisasi dan siap membela skuad Garuda. Pemain kelahiran Den Haag Belanda Jordi Wertman menyatakan berminat pindah kewarganegaraan dan siap membela skuad Garuda. Gelandang 26 tahun yang kini tengah memperkuat Madura United memiliki garis keturunan dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Sang mantan kapten timnas U17 Belanda tampil impresif sekaligus menjadi andalan di lini tengah Laskar Sapeh Kerap. Di musim 2025-2026, laki-laki yang mengawali karir di Akademi Feyenoord sudah membukukan 3 gol dan 3 assist. Apabila terrealisasi, kehadiran Jordi di lini tengah skuad Garuda tentu akan mempertebal kedalaman skuad di perhelatan Asian Championship. Namun keputusan tetap ada di tangan pelatih John Herman berdasarkan tipikal pemain yang dibutuhkan dalam skema sang ahli pikir strategis asal Britania. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga, dan sampai jumpa.